sebelum upacara proklamasi kemerdekaan, kondisi Soekarno nampak tak sesehat biasanya. Penyakit malaria yang ternyata tengah dideritanya membuatnya lemah tak berdaya. Namun tekad bulat untuk meraih kemerdekaan tak dapat dibendung. Tepat pukul 10 pagi bertempat di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Upacara tersebut berlangsung hikmat dan sederhana. Bendera merah putih buatan istri Soekarno dibuat seadanya dari kain sprei dan kain bekas lainnya. Tanpa protokoler upacara ataupun chord musik dan hanya bersandar pada tiang bambu, untuk pertama kalinya bendera pusaka berkibar di negeri Indonesia. Bendera yang akan dipakai itu adalah kain yang dijahit oleh Fatmawati beberapa waktu sebelumnya gitu. Demikian juga mikrofon yang digunakan pada saat itu kan pinjaman. Jadi kita tidak mempunyai perlengkapan negara yang sudah yang sudah tersedia pada saat itu. Naskah proklamasi yang digagas oleh para pemikir bangsa tentu menjadi alat vital pengukuhan kemerdekaan Indonesia. Namun naskah asli proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta ini ternyata pernah menghilang selama 46 tahun lamanya. Selama 4 dasawarsa, naskah tersebut berada di tangan B.M. Diah, seorang tokoh pers dan pejuang kemerdekaan yang tak sengaja menemukannya. Bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Revolusi Indonesia telah terjadi dan tampuk kepemimpinan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakilnya ditetapkan sehari setelahnya, yakni di tanggal 18 Agustus 1945. Sebuah perintah yang tak biasa mengiringi awal kepemimpinan Soekarno, yaitu 50 tusuk sate ayam untuk teman santap siangnya. Memimpin sebuah negara baru membuat Soekarno menjalani segala kegiatan kenegaraannya jauh dari fasilitas yang dimiliki layaknya presiden lainnya. Selang beberapa waktu, Soekarno mendapatkan mobil kepresidenan pertamanya, Buick 8. Mobil ini disebut-sebut sebagai mobil terbagus di Indonesia pada saat itu. Menariknya lagi, konon mobil ini didapat dari hasil rampasan terhadap pihak pendudukan Jepang di Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia seolah begitu cepat mencuri perhatian dunia. Keluasan pribadinya dalam bergaul dan berdiplomasi menjadikan namanya harum mewangi di kancah internasional. Penghargaan pertama dunia untuk Soekarno diperoleh dari negara tetangga Filipina. Sebuah perangko bergambar Soekarno dengan Presiden Elpindo Quirino diterbitkan di negara tersebut pada tahun 1948. 7 tahun berselang, kesuksesan Komite Asia Afrika di Bandung yang digagas Soekarno pada tahun 1955 kembali menuai cerita. Nama Soekarno diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Mesir, karena Mesir adalah salah satu negara yang ikut serta dalam komite tersebut. Tidak hanya di Mesir, jalan bernamakan Soekarno juga terukir di 2 negara tetangga lainnya. Di Maroko, Soekarno bahkan ikut terlibat meresmikan nama jalan tersebut bersama Raja Muhammad kelima pada tanggal 2 Mei 1960. Sementara di Pakistan, nama jalan Soekarno baru diresmikan pada tahun 1965. Lain halnya di Rusia. Dalam kunjungannya ke kota Saint Petersburg tahun 1955, Soekarno meluapkan kekecewaannya kepada sang pemimpin negara Nikita Khrushchev karena masjid di kota tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Seminggu berselang, masjid di kota itu akhirnya kembali dibuka untuk peribadatan umum. Sejak itulah masyarakat Muslim di sana menyebut masjid tersebut sebagai Masjid Soekarno. Dan untuk kesekian kalinya, dunia kembali menghormati peran besarnya. Dalam peringatan kemerdekaan Kuba yang ke-80 di tahun 2008, diterbitkan sebuah perangko bergambar Soekarno dan Che Guevara. Sementara tahun 2012 silam, sebuah museum patung lilin ternama Madame Tussauds membuat duplikat patung Soekarno di Bangkok, Thailand.
Namun di negeri sendiri, nama Soekarno seolah tak meninggalkan jejak apapun hingga tahun 1985. Untuk pertama kalinya, sebuah bangunan megah mengadaptasi nama besarnya, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bahkan gelar proklamator yang digaungkan selama ini ternyata hanya dikenal secara lisan semata. Pemerintah Indonesia baru menetapkan gelar proklamator untuk Soekarno-Hatta setelah 41 tahun kemerdekaan Indonesia berlalu, yaitu pada tahun 1986. Tidak hanya itu, gelar pahlawan juga baru diberikan pada tanggal 7 November 2012 silam.